Ada kabar dari Perdana Menteri Perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi. Ya, berkuasanya seorang perempuan di pucuk pimpinan Jepang membuka harapan terkait makin besarnya peran strategi perempuan di berbagai posisi penting baik di pemerintahan maupun di korporasi di negara tersebut. Jepang kini telah resmi memiliki Perdana Menteri perempuan pertama yaitu Sanae Takaichi. Takaichi yang berusia 64 tahun ini memenangkan pemungutan suara parlemen pada hari Selasa di pekan ini. Hal ini pun menjadi harapan bagi peningkatan peran perempuan pada posisi-posisi penting di Jepang. Pasalnya, data International Monetary Fund atau IMF menunjukkan hanya 13% pekerja manajerial di sektor swasta Jepang adalah perempuan. Ini jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34%, bahkan belum mencapai target pemerintah Jepang sendiri yang baru 18%. Laporan IMF mengungkap ada 3 faktor besar yang menahan perempuan Jepang naik ke posisi puncak. Di antaranya beban pekerjaan rumah tangga yang timpang, dominasi pekerjaan non-reguler, dan keterbatasan akses penitipan anak. Rata-rata perempuan Jepang menghabiskan waktu 5 kali lebih banyak dari laki-laki untuk pekerjaan domestik. Kondisi ini membuat banyak perempuan berhenti dari jalur karir setelah menikah atau memiliki anak. Budaya kerja yang kaku juga memperparah situasi. Sistem lembur panjang, promosi berdasarkan senioritas, dan minimnya fleksibilitas jam kerja menjadi dinding penghalang tak kasat mata. Sebagai perbandingan, proporsi manajer perempuan di sejumlah negara lain jauh lebih tinggi. Di Swedia misalnya mencapai 43,7%, Prancis 39%, dan Finlandia 37%. Sementara Jepang masih mengandalkan pendekatan sukarela dan terbatas pada perusahaan besar di Bursa Tokyo. Iya, Sarah, memang ini kabar yang cukup menarik dan sekaligus juga mengejutkan ya, dimana kalau kita tahu Jepang ini dikenal super maju dengan teknologinya yang luar biasa, tapi ternyata masih punya PR besar terkait dengan kesetaraan gender. Iya, betul sekali ya Shinta, padahal tingkat partisipasi kerja perempuan di sana itu sudah tinggi, sekitar 74% di tahun 2022, tapi yang duduk di kursi manajerial ini cuma 13%, jadi ini jauh banget ya kalau dibandingin rata-rata OECD yang rata-rata itu 34%. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita ini masih lebih baik ya. Data menunjukkan proporsi perempuan di posisi manajerial di Indonesia ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Jepang. Kalau menurut data BPS tahun 2023, porsi atau posisi perempuan di posisi manajerial ini mencapai 35,02%. Jadi meskipun ekonomi mereka 3 kali lebih besar begitu ya, artinya urusan kepemimpinan perempuan kita ini justru lebih progresif atau jauh lebih baik peluangnya, posisinya lebih luas juga. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang kerja di posisi manajerial lebih banyak ya daripada orang-orang yang ada di Jepang. Betul. Nah, sekarang itu sorotan publik ini tertuju ya, Shinta ya, ke satu nama yaitu Sanae Takaichi, seorang politisi konservatif dari Partai Demokrat Liberal yang disebut-sebut ini sudah menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Jepang. Iya, dan yang menarik, Sarah, Takaichi ini dikenal sebagai pengagum berat Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan legendaris Inggris yang dijuluki The Iron Lady. Jadi mungkin Takaichi juga ingin membawa gaya kepemimpinan yang tegas dan juga kuat seperti idolanya. Iya benar, tapi mungkin tantangannya juga besar ya, karena Jepang itu masih memiliki budaya kerja yang masih sangat maskulin, seperti lembur panjang, terus juga ada promosi berdasarkan senioritas dan juga jam kerja fleksibel yang cuma diterapkan di 8% perusahaan di Jepang. Iya, dan dengan Takaichi benar-benar menjadi Perdana Menteri, ini bisa jadi momentum penting mungkin dengan figur baru ya, seperti beliau, perempuan Jepang ini akan semakin percaya diri untuk menembus posisi manajerial yang selama ini lebih banyak diduduki atau ditempati oleh laki-laki. Iya, mudah-mudahan langkah Takaichi ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak perempuan di Jepang untuk ikut menentukan arah bangsa, bukan hanya jadi simbol di puncak kekuasaan ya.
Iya, semoga dari Iron Lady of Japan ini lahir generasi baru pemimpin perempuan yang lebih berani dan juga inklusif. Amin, karena memang kesetaraan sejati bukan cuman soal siapa sih yang duduk di kursi tertinggi, tapi seberapa banyak perempuan bisa ikut memimpin dari berbagai level tentunya. Iya, betul sekali Sarah. Jadi kita tunggu ya seperti apa babak baru Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi nantinya. Semoga akan jauh lebih baik. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Parlemen Israel pada Selasa menyetujui tahap awal rancangan undang-undang yang akan menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah tepi barat yang diduduki. Langkah ini dianggap setara dengan aneksasi wilayah Palestina dan memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Melansir Al Jazeera, RUU tersebut disetujui dengan suara tipis 25-24 di Knesset. Parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang. Jika disahkan dalam 4 tahap pembacaan, kebijakan ini akan mengakhiri prospek solusi dua negara sebagaimana diamanatkan oleh resolusi PBB. Dalam pernyataannya, Knesset menyebut RUU itu bertujuan menerapkan kedaulatan negara Israel atas wilayah Yudea dan Samaria di tepi barat. RUU kini akan dibahas lebih lanjut di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Langkah tersebut muncul hanya sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap upaya Israel mencaplok tepi barat. Meski ditentang oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan partainya, Likud beberapa anggota koalisi pemerintahan dari faksi sayap kanan justru mendukung langkah tersebut. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebutkan sebagai momen sejarah. RUU ini diajukan oleh Avi Maus, pemimpin Partai Noam. Sementara anggota Likud Yuli Edelstein menjadi penentu kemenangan dengan memberikan suara mendukung meski berbeda sikap dari Netanyahu. Ya, Sarah, situasi di Timur Tengah ini ya kalau kita lihat memang kembali memanas di mana Parlemen Israel baru saja menyetujui tahap awal rancangan undang-undang yang akan menerapkan kedaulatan penuh atas tepi barat. Iya, betul sekali ya Shinta ya. Dan kalau langkah itu benar-benar disahkan, artinya ini Israel secara de facto mencaplok wilayah Palestina dan bukan cuman menuai kecaman dunia internasional saja, tapi ini juga langsung mendapat peringatan keras dari Amerika Serikat yang notabene itu adalah sekutu terdekat dari Israel. Iya, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka mengingatkan Israel agar tidak melanjutkan langkah aneksasi itu. Rubio menyatakan kebijakan ini bisa saja mengancam kesepakatan damai Gaza yang saat ini sedang diupayakan setelah 2 tahun berkonflik. Iya, Rubio juga menyebut langkah aneksasi justru bisa jadi kontraproduktif, apalagi ketika AS itu sedang mendorong stabilisasi kawasan dan juga mendekati negara-negara Arab untuk ikut terlibat dalam proses perdamaiannya. Iya, sementara di sisi lain Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang itu dengan suara tipis 25-24. Rancangan undang-undang ini digagas oleh politisi sayap kanan Avi Maus dan didukung oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang menyebutnya sebagai momen sejarah. Ya, padahal langkah ini juga ditentang oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sebagian anggota partainya, Likud. Tapi tekanan dari kubu sayap kanan dalam koalisi ini membuat isu ini terus bergulir. Dan jika benar dilanjutkan, aneksasi tepi barat ini bisa menjadi pukulan telak bagi solusi dua negara yang selama ini jadi dasar resolusi PBB untuk perdamaian antara Israel dan juga Palestina. Dan ya menariknya peringatan keras dari Washington ini datang hanya seminggu setelah Presiden Donald Trump sendiri ini mendorong kesepakatan baru untuk mengakhiri konflik Gaza. Jadi ada sinyal ketidaksepahaman juga ya di internal kebijakan luar negeri AS. Ya, tampaknya situasi ini justru semakin rumit begitu ya, karena banyak analis menilai jika Israel nantinya tetap memaksakan aneksasi, ini tentunya bisa memicu gelombang konflik baru di Timur Tengah, Sarah. Iya, dunia tentu berharap agar langkah politik dan diplomasi ini bisa lebih diutamakan, bukan justru membuka babak perang yang baru ya. Jadi artinya semoga saja kawasan yang sudah begitu rapuh, satu keputusan ini bisa memicu dampak besar bagi jutaan warga sipil. Ini perangnya tidak berkelanjutan karena kita harapannya adalah Israel dan juga Palestina segera berdamai menyudahi perang. Karena banyak sekali warga sipil yang menjadi korban atas konflik ini. Ya, kita akan menunggu ya bagaimana langkah Israel dan juga respon global selanjutnya tentunya.
Ya pemirsa, dan selanjutnya kita ke kabar masih dari mancanegara. Sarah, silakan. Betul. Kali ini kabarnya dari Perancis yang kembali diguncang oleh serangkaian pencurian museum besar. Insiden terbaru terjadi di Danes di Darot Museum di timur laut kota Langres. Hanya beberapa hari setelah perampokan perhiasan profil tinggi di Museum Louvre. Dilaporkan oleh France Info pada Rabu 22 Oktober, hampir 2.000 koin berharga dari abad ke-18 dilaporkan hilang dari Museum Danish Diderot House of Enlightenment. Pencurian ini terjadi sehari setelah perampokan perhiasan mewah di Louvre. Koin emas dan perak tersebut dilaporkan dicuri pada Senin pagi setelah staf museum menemukan pintu depan yang rusak dan etalase yang pecah. Timbunan koin tersebut dilaporkan mencakup 1.633 koin perak dan 319 koin emas dari abad ke-18 dan ke-19 dengan perkiraan nilai sekitar 90.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Barang yang dicuri itu adalah sebagian dari koleksi harta karun museum yang ditemukan oleh pekerja konstruksi selama renovasi bangunan pada tahun 2011. Menurut kantor wali kota setempat, pembobolan itu tampak terencana dan ditargetkan di mana hanya barang berharga tertentu yang diambil, sementara benda lain dibiarkan tidak tersentuh. Otoritas tempat dilaporkan telah menugaskan perusahaan keamanan swasta untuk menyediakan pengawasan semalam di lokasi tersebut, sementara sistem keamanan museum yang ditutup sementara sedang ditingkatkan. Insiden di Langres ini menyusul 2 pencurian museum besar lainnya di Prancis bulan ini. Pada 16 Oktober, batangan emas senilai 1,5 juta euro dicuri dari Museum Nasional Sejarah Alam di Paris. Kemudian pada 19 Oktober, 8 perhiasan era Napoleon diambil dalam perampokan siang hari di Museum Louvre. Ya Sarah, sepertinya dunia seni dan juga sejarah ini sedang tidak tenang ya. Prancis lagi-lagi diguncang kasus pencurian besar di museum. Iya, Sinta, kali ini yang jadi korban adalah Museum Denis Diderot di kota Lang, Prancis bagian timur laut. Hampir ini 2.000 koin berharga dari abad ke-18 ini raib dibawa kabur. Iya, ini jumlahnya luar biasa, bukan main. Ada sekitar 1.633 koin perak dan juga 319 koin emas dengan nilai total sekitar 90.000 euro atau kira-kira 1,7 miliar rupiah. Iya, dan yang bikin heboh, pencurian ini terjadi hanya sehari setelah perampokan perhiasan di Museum Louvre. Jadi ada 2 museum besar yang diserang dalam waktu hampir bersamaan, Sinta. Iya, dan staf museum menemukan pintu depan rusak dan etalase pecah. Barang-barang yang dicuri juga sangat spesifik ya. Jadi hanya koin berharga dan benda-benda lain dibiarkan. Jadi artinya memang kayaknya yang dicuri ini memang yang nilainya ini cukup besar begitu ya, Sarah. Dan pembobolan ini sepertinya memang cukup terencana karena sangat-sangat rapi begitu, Sarah. Iya, jadi memang koleksi yang hilang itu sebenarnya juga punya cerita menarik ya, Sinta ya. Jadi koin-koin itu secara nggak sengaja gitu ya ditemukan oleh pekerja konstruksi waktu renovasi museum tersebut pada tahun 2011. Jadi sebenarnya itu semacam harta karun yang ditemukan kembali di zaman modern ya. Iya, jadi ini benar-benar ironi ya, harta karun bersejarah yang dulu ditemukan secara tidak sengaja sekarang justru raib lagi di tangan pencuri. Betul, dan juga otoritas setempat ini sekarang langsung menugaskan perusahaan keamanan swasta untuk berjaga di malam hari sambil memperkuat sistem keamanan museum yang sebelumnya sedang ditutup sementara. Dan menariknya nih Sarah ya, ini bukan kasus tunggal, sebelumnya juga ada pencurian batangan emas senilai 1,5 juta euro di Museum Sejarah Alam dan 8 perhiasan era Napoleon di Louvre. Jadi artinya ini kayaknya Paris museumnya sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi pertanyaan netizen mungkin ini pengamanannya seperti apa ya di sana ya Sarah ya. Jadi mungkin bisa dibilang juga ya Shinta, dalam waktu 2 minggu ini ada 3 museum besar Prancis dibobol. Kalau ini difilmkan gitu ya, kalau misalnya pemirsa juga nonton, ini kayak gabungan antara film Lupong sama Money Heist, tapi versi real, versi nyata ya Shinta. Nah ini benar banget ya Sarah ya, tapi sayangnya ini bukan fiksi dan kerugian budayanya juga jauh lebih besar daripada nilainya secara materi ya. Jadi artinya
Sedih deh, Sedih, kita udah iya. gak bisa lihat lagi. Benar, dan kita juga berharap ya sebenarnya mudah-mudahan polisi Perancis itu bisa segera menemukan pelaku, karena yang hilang ini bukan cuma koin ya, tapi juga bagian penting dari sejarah pencerahan Eropa. Betul sekali, kita tunggu kabar selanjutnya dari otoritas Perancis seperti apa ya. Semoga saja pelaku segera ditangkap dan juga benda yang dicuri ini kembali utuh, bisa kembali dipajang begitu ya di museum tersebut.